rise from watching. Orang-orang ketika hanya suka menonton, maka dia tidak akan mendapatkan piala. Yang akan mendapatkan piala itu adalah orang yang main. Kalau kita ingin berhasil, bangkit dari duduk kita. Jangan hanya menjadi penonton. Masuklah ke medan laga menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki, keberhasilan meraih apa yang kita inginkan dan harapkan. Kita lanjutkan tadarus kita pada surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 10. Rise from watching. Orang-orang ketika hanya suka menonton, maka dia tidak akan mendapatkan piala. Yang akan mendapatkan piala itu adalah orang yang main. Menonton untuk hiburan tidak masalah, tetapi kalau menonton, hak kita dirampas, sumber daya alam kita dirampas, kesempatan kita dirampas. Menonton ketidakbaikan, apakah itu betul? Maka untuk bisa meraih keberhasilan, kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat, setelah pada surat Al-Alaq kita membaca diri, menambah bahan bakar dengan membaca diri, menyusun harapan, menyusun cita-cita. Kemudian dalam surat Al-Qalam kita juga menuliskan cita-cita itu, harapan itu. Dan dalam surat Al-Mujamil, seorang muslim dikualitaskan dirinya dengan mental yang sangat luar biasa ketika diajarkan untuk bekerja keras malam, secara spiritual diasah, mendekat dengan Tuhan, mempelajari Al-Quran, mengevaluasi program-program harian, dan siangnya tetap bekerja keras, mencari nafkah, juga berbagi sedekah, berbagi sosial dengan sesama. Maka kehebatan pribadi Al-Muzammil itu, agar perubahan terjadi tidak hanya pada diri seseorang, tetapi bermanfaat untuk semua masyarakat. Kehebatan Al-Muzammil itu harus disebarkan. Sayangnya terkadang orang kemudian berhenti ketika menghadapi permasalahan. Ketika Nabi Muhammad telat mendapatkan wahyu dari Tuhan, ia kebingungan, ia galau, ditambah dengan tekanan, cercaan, hinaan dari mereka, tidak berhenti, padahal setiap malam sudah bersama Tuhan. Kenapa? Permasalahan selalu saja ada, bahkan merasa ditinggalkan, sehingga sering Nabi Muhammad pergi ke atas bukit, lalu mau menjatuhkan dirinya ke bawah. Tetapi ketika itu terdengar suara, "Kamu adalah utusan Allah," sehingga tidak jadi. Sehingga Nabi kembali ke Gua Hira sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan merenung, bertahanut,
ketika turun dari Gua Hiro mau pulang, tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Anta Rasulullah haqqan, ya Muhammad, kamu adalah utusan Allah. Swear, benar kamu adalah utusan Allah." Nabi melirik ke kiri ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Kemudian melirik ke atas, ternyata ada wujud, ada penampakan yang sama ketika surat Al-Alaq turun. Kemudian beliau mau mendekat kepada makhluk tersebut, tetapi Nabi terjerembab jatuh. Kemudian malaikat Jibril tersebut menghilang. Maka Nabi terburu-buru pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya Siti Khadijah, "Dassaruni, dassaruni, selimuti aku, selimati aku." Maka turunlah surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, hei orang yang berselimut. Untuk menghindar dari masalah, tidur adalah salah satu solusi terbaik. Diam adalah solusi terbaik. Ketika tidak mampu bersembunyi, maka dipanggil orang yang seperti ini. Ya ayyuhal mudassir, hei Muhammad yang berselimut. Kum fa'andir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Jangan hanya duduk, tetapi bangkit. Hadapi setiap masalah itu, hadapi tantangan itu, sehingga bisa dilangkahi satu persatu. Berilah peringatan kepada manusia. Sampaikan kebaikan. Jangan hanya dirimu sendiri saja. Karena manusia adalah seperti segumpal darah. Artinya makhluk sosial. Kita baik sendiri, lingkungan tidak baik, tetap tidak akan terjadi sebuah perubahan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Jangan ada yang lebih agung dari Tuhan. Patrikan dalam jiwa, patrikan dalam hati, tetapkan dalam pikiran Tuhan yang agung. Tidak ada yang lain. Tuhan, keagungan Tuhan melebihi segalanya. Kita mungkin menganggap tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Perubahan bisa terjadi. Apa yang kita harapkan, kalau Tuhan berkehendak, pasti jadi. Sehingga tidak perlu takut untuk gagal. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kebersihan adalah salah satu ajaran Islam yang pertama. Ketika orang-orang musyrik pada waktu itu tidak biasa bersuci, maka Islam hadir dengan healthy living, kebiasaan hidup bersih. Termasuk juga dalam pakaian harus bersih, penampilan harus bagus, harus meyakinkan, tidak harus baru, tapi bersih, sehingga orang nyaman berada dekat dengan kita. Waruzza fahjur, tidak hanya penampilan, waruzza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Juga hati harus dibersihkan. Outernya bersih, innernya bersih, jiwanya bersih, raganya bersih. Maka dia akan harum, orang akan nyaman berada di dekatnya. Fahjur, hijrah, artinya ini adalah sebuah inovasi, sebuah diferensiasi, sesuatu yang baru yang memberi nilai kepada masyarakat. Inovasi, sebuah akhlak yang baru yang belum dikenal sebelumnya. Orang sudah melupakan karakter yang baik ini. Hijrah dari ruzza, dari akhlak yang jelek, dari melakukan perbuatan dosa kepada perbuatan yang baik, pada sikap yang baik, kepada akhlak yang baik. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ketika kita berusaha, maka jangan ingin instan langsung dapat hasilnya.
Kita harus ikhlas melakukan sesuatu tanpa pamrih. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, yang menjadi kekuatan yang sangat hebat. Ketika kita lakukan hanya atas nama Tuhan, tidak berhenti karena dihina, tidak berhenti karena dipuji. Semuanya dilakukan tanpa pamrih. Kalau misalnya belum terjadi perubahan, jangan berharap banyak apa yang kita lakukan kemudian akan otomatis berdampak besar. Atau sebaliknya, kita merasa sudah melakukan banyak hal sehingga tidak perlu lagi berbuat sesuatu. Itu tas taksir juga. Kita udah merasa, wah, saya mah udah melakukan ini itu, saya udah terlalu banyak nih berkorban, silakan yang lain aja lah, saya sudah tua, silakan anak muda saja. Wala tamnun tastaksir. Sebaiknya ketika melakukan sesuatu, jangan mengharap balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Kekuatan kedua adalah bagi seorang yang ingin memberi peringatan, yang ingin menjadi agen perubahan, yang ingin menjadi pelopor kemenangan, pelopor perjuangan adalah bersabar karena Tuhan. Wali rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhan, bersabarlah. Jadi sabar bukan karena hal yang lain, tapi karena Tuhan semata-mata. Ini sabar level 3. Dalam surat Al-Qalam kita sudah diperintahkan untuk sabar, menahan amarah ketika apa yang kita harapkan belum juga kelihatan hasilnya. Dalam surat Al-Mujamil, sabar terhadap kata-kata orang lain, wasbir ala ma yaqulun. Dan ini diperkuat sabar level kita. Why? Kita harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Ini kekuatan yang sangat dahsyat. Bahwa kita bersabar bukan karena ingin mencapai target, bukan karena ingin mendapat pujian, bukan ingin mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, tapi semata-mata karena Tuhan. Sehingga ini adalah kegigihan. Kalaupun gagal, dia tidak akan menyerah, pantang menyerah. Itulah sikap orang yang bangkit. Karena apa? Hidup ini tidak lama. Hidup ini tidak lama. Hari ini malaikat Israfil yang sedang memegang trompet untuk menghancurkan alam semesta ini. Faida nukira fin nakur, apabila ditiup sangkakala. Ketika trompet yang besar itu ditiupkan, dunia alam semesta ini hancur, gak ada tuh bulan, gak ada planet Mars, gak ada matahari. Semuanya hancur. 2 kali tiupan. Pertama hancur alam semesta, yang kedua dibangkitkan semua manusia. Fadzalika yauma idin yaumun asir. Pada waktu itu adalah hari yang sangat, maka waktu itu adalah waktu yang sangat sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak percaya terhadap hari kiamat itu. Kalau di dunia mereka tidak percaya, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah terjadi kiamat, alam semesta sudah tidak ada, mereka kesulitan. Maka lebih baik sadar sekarang, lebih baik bangkit sekarang, lebih baik menjadi pelopor kebaikan sekarang daripada menunggu hari kiamat. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Mudaththir ayat 1-10 ini? Paling tidak ada 7 pelajaran sikap yang bisa kita lakukan sebagai sambutan atas panggilan dari Tuhan yang menciptakan kita, ya ayyuhal mudaththir. Yang pertama adalah berani. Bahwa salah satu hambatan kemajuan diri adalah adanya ketakutan mengambil risiko. Takut gagal, takut manusia, dan takut-takut lainnya. Maka harus memiliki keberanian untuk melangkah, keberanian untuk bangkit.
keberanian untuk mengubah diri. Bangun, bangkit. Yang kedua, agungkan Tuhan. Keyakinan bahwa hanya Tuhan yang maha besar, sumber kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada yang lebih kuat dan berkuasa selain Tuhan, bisa menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi dan keberanian tiada tanding. Bahwa dasar keberanian itu bukan karena merasa diri lebih baik, bukan karena merasa diri lebih mampu, tetapi karena kita dipanggil oleh Tuhan yang maha agung, yang sangat mungkin apapun bagi Tuhan ketika Tuhan berkehendak. Yang ketiga adalah neraka. Neraka ini sebagai peringatan. Setiap langkah manusia ini selalu terarah kepada kebenaran, tidak terarah kepada sebaliknya yang bisa mengarahkan kepada neraka. Jadi ingat, neraka ini bahaya. Maka setiap langkah kita, arah kita ini selalu evaluasi. Jangan sampai kita punya cita-cita berhasil, kita ingin panen yang banyak melimpah dari pertanian kita, tapi kita tidak mupuk, tidak merawat. Ingat, kegagalan itu adalah tergantung daripada usaha kita. Jangan sampai langkah kita justru mendekat kepada neraka. Jangan seperti keledai yang lari dari singa, justru dia lari ke arahnya. Yang keempat adalah gigih. Gigih artinya pantang menyerah ketika ada masalah. Jangan sedikit-sedikit berselimut menghindar dari masalah, hadapi masalah itu. Gigih adalah teman daripada sabar. Ketika menghadapi masalah, dia hadapi, tidak mundur. Itu adalah kegigihan atau kesabaran. Yang kelima adalah pentingnya keputusan. Salah satu bentuk keberanian yang membawa kebangkitan adalah keberanian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tidak mudah. Saya mau berubah. Saya tidak. Itu kadang-kadang orang-orang yang maju mundur itu lambat untuk mencapai kesuksesan. Maka kita harus berani mengambil keputusan. Yang keenam adalah inisiatif. Setiap manusia diberi potensi akal untuk memilih, tetapi tidak semua manusia punya keinginan untuk berubah menjadi lebih. Maka untuk menjadi lebih, dia harus punya inisiatif dari dalam dirinya, insight dari dalam dirinya. Jangan menunggu respon dari luar, karena kadang-kadang orang lain itu tidak berkepentingan dengan kita. Kitalah yang ketujuh adalah tanggung jawab. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Setiap diri adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tidak menanggung dosa kita terhadap pelakuan orang lain, atau orang lain menanggung dosa kita. Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kalau kita ingin berhasil, bangkit dari duduk kita. Jangan hanya menjadi penonton. Masuklah ke medan laga, menjadi pemain sepak bola yang tangguh. Masukkan gol ke gawang lawan. Jadilah juara. Maka dia akan menikmati kesuksesan. Ini masih berhubungan dengan tokoh Mekah yang hebat, tokoh Mekah yang banyak hartanya, sudah matang, yang sebenarnya sudah disampaikan pada surat Al-Qalam juga, fala tuti'il mukadzibin, yaitu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah ahli militer di Mekah, sehingga anaknya yang masuk Islam, Khalid bin Walid, adalah seorang panglima yang tidak pernah terkalahkan. Sayangnya ayahnya ini meninggal dalam keadaan belum beriman, sehingga ini sangat disayangkan oleh Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid masuk Islam. Untuk mencapai keberhasilan, maka kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau kita mengikuti respon orang lain.
bagian ini mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada potensi diri, pada kemampuan diri, kepada inisiatif yang keluar dari dalam diri kita. Level 3. Ayat ini turun ketika dakwah Nabi semakin gencar, semakin menyebar dan tidak terhalang. Setelah sebelumnya fa'andir, kata Tuhan, semangat berjuang, semangat berdakwah. Maka Nabi berdakwah dan tidak pandang bulu, termasuk Walid bin Mughirah menjadi target dakwah. Sehingga pada suatu hari Walid bin Mughirah dijamu makan oleh Abu Bakar dan berhasil berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan beberapa ayat Al-Quran kepada Walid bin Mughirah, sehingga Walid bin Mughirah terkagum-kagum terhadap Al-Quran. Bahkan ketika sepulang dari Abu Bakar, Walid bin Mughirah berubah wajahnya, seperti beliau lebih mendukung kepada Nabi Muhammad. Ya, orang-orang menganggap, wah, Walid ini sudah masuk Islam. Itu cukup menggemparkan. Padahal sebelumnya Walid bin Mughirah adalah diutus oleh para pemuka Mekah untuk mewakili mereka untuk melobi kepada Abu Thalib agar melepaskan Nabi Muhammad. Waktu itu kata Walid, Abu Thalib, ini anak saudaramu itu buat masalah nih di daerah kita. Dia menyesatkan agama kita, dia menjelek-jelekan ajaran kita. Kamu juga tidak ikut dengan agamanya, kata Walid. Maka biarkanlah Muhammad kepada kami, serahkan kepada kami, biar kami menangani, kata Walid bin Mughirah. Jadi maksudnya Walid dan tokoh-tokoh yang lain, dia ingin mengambil tindakan, karena sementara ini dibela oleh Abu Thalib, yang secara ketokohan memang Abu Thalib adalah sosok pemimpin di Mekah pada waktu itu. Tapi Abu Thalib tidak mau memberikan Nabi Muhammad, tetap dia membelanya, sehingga Nabi bebas berdakwah. Nah, kembali lagi kepada cerita tadi, setelah dia bertemu dengan Abu Bakar, menyebar di masyarakat bahwa Walid masuk Islam, geger tuh Mekah, terutama para tokohnya. Ini bahaya, bagaimana bisa seorang Walid masuk Islam? Maka sampailah kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, biar aku yang nangani Walid, katanya, karena masih saudara kepada Abu Jahal, Walid itu. Kemudian Abu Jahal menemui Walid bin Mughirah, paman, katanya kamu sudah bertemu Muhammad, orang-orang mengumpulkan uang untukmu. Kenapa? Kata Walid bin Mughirah. Karena mereka menginginkan agar kamu menyampaikan sesuatu tentang Al-Quran, jangan dukung Muhammad. Kemudian Walid berkata, apa yang harus aku katakan? Apa yang disampaikan Muhammad itu bukan syair. Aku tahu kalau syair itu seperti apa. Kata-katanya itu manis, kata-katanya itu tinggi. Itu tidak mungkin dari Muhammad. Maka Abu Jahal kaget, betul juga kata orang-orang nih. Ternyata Walid bin Mughirah udah berubah pemikirannya. Tapi Abu Jahal tidak menyerah. Kata Abu Jahal, paman, orang-orang Mekah tidak suka paman melakukan hal seperti itu. Paman harus menunjukkan, menyampaikan sesuatu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu sesat. Lalu apa ya, kata Walid, ya terserah paman. Maka Walid berpikir sambil sulit dia memutuskan ya.
bermuka masam gitu. Sehingga dengan berat hati akhirnya dia berkata, ya sudah, kalau begitu Al-Quran adalah sihir yang dipelajari. Maka gembiralah Abu Jahal karena berhasil melobi pamannya itu. Sampailah berita ini kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sehingga ini tentu menjadi sebuah tekanan yang luar biasa ketika mereka sudah sedikit bahagia karena akan dapat tokoh nih dakwah, ternyata seperti itu. Maka turunlah Al-Mudaththir ayat 11 ini sampai dengan 17 dan selanjutnya. Kata Tuhan, darni waman khalaqtu wahida, biarkan aku yang menangani orang yang aku ciptakan sendirian. Ini mengecilkan Walid ya, bahwa Walid itu lahir sendiri, tidak seperti sekarang banyak pengikut. Dan darni ini udah yang ketiga kali ya dalam surat Al-Qalam, padarni wa mayukadzibu bihadal hadis. Artinya gak usah pikiran orang lain, pikirkan dirimu sendiri. Kemudian dalam surat Al-Mujamil juga, darni wal mukadzibina uli nikmati wa mahilhum qalila, yang hitobnya sama, yang diceritakannya adalah sama Walid bin Mughirah. Jadi fokuslah kepada kemajuan diri. Dan yang ini juga darni wa man khalaqtu wahida. Udah, gak usah dipikirkan tingkah laku mereka. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Dikisahkan itu memiliki 100.000 dinar kekayaannya dan lahan yang sangat luas. Walid bin Mughirah itu termasuk orang kaya ya, konglomerat, crazy rich lah kalau sekarang mungkin. Wabani nasuhuda, dan anak-anak yang selalu hadir. Jadi punya 13 anak, sukses-sukses semua. Itu merupakan sebuah kebanggaannya. Dan itu belum cukup. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku lapangkan kepadanya selapang-lapangnya rezekinya. Sumayat mau an azida, dan dia masih ingin nambah itu. Sudah banyak harta masih ingin nambah. Kelihatan rakusnya. Kemudian kata Tuhan, kala innahu li ayatina anida. Tidak akan diikuti, tidak akan diberikan lagi. Sa'urhikuhu syauda, bahwa orang yang seperti ini yang menentang terhadap Al-Quran akan diajak naik sehingga memayahkan. Seperti orang manjat ke atas gunung, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, setelah tinggi, semakin sesak napasnya, semakin tidak kuat, akhirnya terjatuh. Maka dikisahkan Walid bin Mughirah pun ternyata lambat laun hartanya berkurang dan dia mati dalam keadaan miskin. Itulah keberadaan orang yang menentang terhadap perubahan, tidak mau berubah. Padahal apa yang diputuskan oleh Walid bin Mughirah itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Sebenarnya Walid bin Mughirah itu terjajah dengan lingkungannya karena dia ingin dianggap sebagai tokoh yang hebat. Padahal hati nuraninya mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Maka justru yang membawa kebenaran jangan terpengaruh oleh orang seperti itu. Kelihatannya saja mereka itu hebat. Sebenarnya mereka itu dalam posisi istidraj, sa'urhikuhu syauda, bahwa orang yang menolak inovasi, orang yang menolak mengikuti perkembangan zaman, pada akhirnya dia menuju kepada kemusnahan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya tadi mungkin bahwa kita harus fokus kepada meningkatkan, mengembangkan, menumbuhkan potensi yang ada dalam diri kita. Terus kita harus punya inisiatif dalam diri untuk meningkatkan
pencapaian apa yang kita cita-citakan. Jangan hiraukan kata orang, jangan hiraukan tingkah laku orang. Biarkan mereka, Tuhan yang menghadapinya. Karena apapun yang kita lakukan, ya mereka seperti itu. Dan mereka itu tidak hebat sebenarnya. Bahwa orang yang kuat itu, orang yang merdeka itu adalah yang bisa menentukan sesuatu sesuai dengan kata hatinya, bukan karena lingkungan. Kadang-kadang sebuah perusahaan dia dipuji-puji, atau seorang pemimpin dipuji-puji oleh lingkungannya, tidak tahu dia salah, akhirnya jatuh sendiri. Itulah yang digambarkan dalam bagian ini, surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai dengan 17. Bahwa dakwah Nabi terus berkembang karena ibarat sebuah tumbuhan. Ketika dia memiliki akar yang sehat, bisa menyerap tanaman, dia akan tumbuh besar. Kebaikan itu ibarat pohon yang baik, dia akan terus tumbuh. Tetapi tantangan itu ada, tantangan itu selalu ada. Sebagaimana ketika kita memiliki cita-cita, memiliki visi hidup untuk lebih bermakna, pasti tantangan itu ada. Tetapi seorang pejuang, seorang pelopor, seorang yang visioner, yang mampu memimpin dirinya, dia tidak akan berhenti karena halangan. Ketika halangan itu jurang, dia lompati. Ketika tembok, dia tembus. Ketika dinding, dia dobrak. Itulah nasihat dari Tuhan kepada Nabi. Ketika musim haji semakin mendekat, para tokoh Mekah pada waktu itu semakin khawatir terhadap pengaruh penyebaran Islam sebagai sebuah merek yang baru, kemudian cepat menyebar di tengah-tengah masyarakat. Lalu mereka berempuk untuk menghalangi laju perkembangan syiar Islam ini, supaya orang-orang yang haji tidak terpengaruh oleh dakwah Nabi. Mereka berkumpul di rumah Walid bin Mughirah. Setelah sebelumnya disampaikan bahwa Walid bin Mughirah hampir terpengaruh oleh dakwah Al-Quran. Lalu mereka menyampaikan kepada Walid, kita harus sepakat nih, harus disebut apa ini Muhammad, supaya orang-orang menjauh dari dia, tidak terpengaruh oleh ajaran sesatnya. Maka kata Walid, silakan kalian sampaikan dulu pendapat kalian masing-masing. Sebagian bicara dukun, kita sebut sebagai dukun. Lalu Walid menjawab, bukan. Kalau dukun tidak seperti itu. Kita tahu dukun itu biasanya meniup-niup buhul dan lain sebagainya, membaca mantra dan sebagainya. Dan Muhammad tidak seperti itu. Tukang syair, aku sudah tahu syair itu seperti apa, baharnya dan sebagainya tahu. Dan apa yang dia sampaikan bukan syair. Orang sinting, bukan, orang sinting bukan, kata Walid. Kalau orang sinting kan biasanya dia bicara sendiri, senyum-senyum sendiri, jalan sendiri, kan dia tidak. Lalu apa menurut pendapat kamu, wahai Walid? Ada lagi satu pendapat, yaitu tukang sihir katanya. Tapi Walid masih membantah pada waktu itu. Tidak mungkin. Kalau penyihir tidak seperti itu, kita tahu. Lalu apa kata mereka serta musyawarah pada waktu itu? Biar aku berpikir dulu, katanya. Maka ini digambarkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 18 sampai dengan 29 ini, melanjutkan ayat yang kemarin. Innahu fakkara wa qadar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan.
Jadi dia mikir dulu gitu, karena sebenarnya hati nuraninya dia menganggap benar Muhammad itu, sehingga bagaimana ini membuat rekayasa yang tidak sesuai dengan apa yang dalam hati nuraninya. Fakutila kaifa qadar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Ternyata ketetapannya membuat dia terkutuk ya. Summa kutila kaifa qadar, dia memutuskan, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa nador, kemudian dia memikirkan rekayasa, memikirkan opini yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Summa abasa wa basar, sesudah itu dia bermasa muka dan merengut. Jadi wajahnya kelihatan, dia sulit untuk memutuskan. Apa ya ini? Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Akhirnya dia menyimpang dari kebenaran yang diakui oleh hatinya sendiri. Dia merasa lebih besar dari kebenaran itu sendiri. Lalu dia berkata, Walid bin Mughirah berkata, ini adalah keputusan kita rapat ini, bahwa tadi sudah disampaikan semua pendapat masuk. Setelah aku berpikir, yang paling cocok itu kayaknya tukang sihir dia. Bahwa memang kalau kita lihat dari perkataannya, itu tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya, benar apa yang dia katakan itu. Itu perkataannya sangat manis, batangnya sangat kokoh, cabangnya sangat kuat, sehingga tidak ada yang mendengarkan perkataannya kecuali dia mengatakan itu benar, tidak ada celah salah dalam perkataannya. Tetapi yang paling dekat adalah sihir, bahwa dengan perkataannya itu menjauhkan antara suami dengan istrinya, antara keluarga dengan kerabatnya, sehingga satu bangsa satu sama lain saling berpecah belah karenanya. Ini yang paling tepat. Faqala in hada ila sihru yushar, lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. Dia berkata ini pelajaran dari orang-orang dahulu, padahal dia juga mengakui ini nggak benar sebenarnya. Cuma itulah yang dibuat-buat, membuat propaganda atau opini yang salah, fitnah kepada Nabi dan para sahabatnya. In hada ila qaulul bashar, diopinikan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah hanya perkataan seorang manusia. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Jadi bukan wahyu dari Tuhan. Itu opini yang mereka sebarkan dan mereka paksakan dimasukkan ke dalam hati mereka. Maka tidak perlulah apa yang mereka bicarakan itu, ini pesan kepada Nabi dan para sahabatnya, karena sampai ini, informasi ini sampai kepada Nabi. Tidak perlu dipikirkan apa yang mereka musyawarahkan itu. Dan memang setelah musyawarah itu, para peserta musyawarah kompak. Dia selalu mengikuti kemana Nabi berdakwah. Nabi datang ke pasar, diikuti oleh Abu Lahab. Nabi menyampaikan kebenaran, jalan kebenaran. Abu Lahab berkata, jangan ikuti dia. Dia ini orang gila, dia tuh keluar dari agamanya, dia sesat, bahaya, katanya. Datang ke rumah, diikuti oleh Abu Lahab, oleh pamannya sendiri. Sehingga ternyata justru setelah peristiwa haji selesai, Islam semakin menyebar hampir ke seluruh jazirah Arab, karena peserta ibadah haji pada waktu itu membawa pesan, meskipun ada dua ya di situ, ada informasi yang benar yang langsung dari Nabi, ada yang percaya, ada juga justru kebanyakan adalah informasi yang salah, yaitu dari orang-orang yang tidak menerima terhadap ajakan Nabi. Opini jelek justru yang menyebar, tetapi
tetap hakikatnya Islam menyebar informasinya ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Sehingga tidak perlulah mereka pikir, biarkan aja mereka itu. Bahkan Tuhan sudah menyampaikan bahwa bagi mereka itu sauslihi syaqar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka syaqar. Wa ma adraka mas syaqar. Tahu gak kamu apa itu neraka syaqar? Jadi syaqar itu adalah sengatan matahari secara bahasa. Dia tingkatan ke-6 di neraka itu. Tingkatan ke-1 saja, level paling bawah. Kalau orang pakai sandal dari neraka itu, di neraka itu, dari ujung kaki ini mendidih dari ujung kepala. Itu gambaran panasnya api neraka. Apalagi ini level 6 ini, neraka syaqar. Jadi penjelasannya la tubqi wa la tadar. Syaqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Jadi ketika membakar itu semuanya hangus, habis. Lawahatul lil bashar. Jadi membakar kulit manusia. Habis semua. Kulit kita kalau ini jangan dibakar oleh api ya. Disunut oleh puntung rokok aja. Coba puntung rokok yang nyala dikenakan ke tangan kita, panas gak? Neraka syaqar itu jauh lebih panas dari itu. Sehingga udahlah, jangan terlalu dipikirkan sikap-sikap mereka itu yang menjadi calon neraka syaqar itu. Apa irsadul amalnya yang bisa kita, petunjuk amal perbuatan yang bisa kita lakukan setelah membaca kisah ini? Paling tidak saya menyimpulkan bahwa terutama bagi para petugas dakwah sebagaimana Rasulullah yang ingin melakukan karya kebaikan dengan mengajak orang ke jalan kebaikan, kalaupun mereka menyampaikan fitnah-fitnah yang salah, ya namanya juga fitnah ya, pasti salah, tidak sesuai dengan kenyataan, biarkan aja lah, nanti juga masuk neraka mereka itu. Gak usah dipikirkan, fokus aja kepada program yang sudah direncanakan. Itu adalah wasiat dari Tuhan kepada Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, pelajarannya bahwa emas adalah emas. Bagaimanapun, meskipun dipoles dengan kotoran, pada suatu saat emas itu akan kelihatan harganya, dan harganya tidak menurun. Orang menyebarkan opini jelek terhadap kebenaran orang yang membawa emas itu, ya pada akhirnya akan terlihat juga bahwa emas adalah sangat berharga. Maka jangan pantang menyerah, atau bukan jangan pantang menyerah, harus pantang menyerah, harus sabar dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, apa yang Tuhan perintahkan. Di sini kita akan belajar bahwa manusia itu diberikan potensi oleh Allah pikiran, dan dengan pikirannya itu manusia bisa memilih, bebas memilih, merdeka untuk memilih mau benar, mau salah, mau gagal, mau sukses, mau maju kepada neraka syaqar atau mundur dari neraka syaqar, mau maju dengan ikut Al-Quran atau mau mundur. Jangan menyalahkan orang lain, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini kita lihat dari ayat berikut. Ayat ini turun ketika di tengah-tengah gencarnya Nabi dan para sahabatnya berdakwah. Datanglah seorang Yahudi, seorang ahli kitab. Ahli kitab itu orang yang sudah pernah membaca atau memahami, mengetahui kitab sebelum Al-Quran, kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu misalnya Taurat dan Injil. Bertanya kepada sahabat,
berapa jumlah penjaga neraka? Maka sahabat bertanya lagi kepada Nabi. Nabi kemudian memberikan isyarat dengan jari. Dan turunlah ayat ini, alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 penjaga. Jadi neraka itu memiliki 19 penjaga. Ini informasi menjadi makanan enak bagi orang-orang kafir di Mekah pada waktu itu. Sehingga mereka tertawa terbahak-bahak, menyinyiri, jadi membuli terhadap Nabi. Abu Jahal berkata, katanya penjaga neraka itu 19. Mampu gak kalian 100 di antara kalian mengalahkan 10? Nah, kalau udah habis ya, yang 19, kita bareng-bareng masuk surga katanya. Hahaha, itulah. Jadi begitu merendahkan, melecehkan Nabi dan Islam dan Al-Quran. Ada orang yang kuat namanya Abul Asad. Dia berkata, hei orang Mekah, katanya penjaga neraka itu 19 ya. Sini, kasihan ke aku aja lah. Yang 10 nanti tangan kanan cukup 10 nih. Tangan kiri 9, habis semua. Begitu melecehkannya terhadap informasi Al-Quran. Ya begitulah. Apa yang kita lakukan itu pasti ada dampak di lingkungan sekitar. Dan kesuksesanlah yang akan menjawabnya. Dan ini juga tahapan bahwa dalam kita untuk menggapai kesuksesan, tantangan itu pasti ada. Bagi para petugas dakwah juga ini menjadi salah satu pelajaran, semacam percikan di atas air. Kemudian dengan informasi ini seperti apa sifat masyarakat. Paling tidak ada 4 tipe objek dakwah atau masyarakat Mekah pada waktu itu, atau siapalah konsumen atau pelanggan kita. Ini paling tidak ya 4 tipe itu. Karena Al-Quran tidak hanya berbicara masalah akidah, tentunya bisa digunakan dalam berbagai hal. Tapi paling tidak dari sisi dakwah. Karena kelanjutan dari ayat ini, Allah berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tidak kami jadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Jadi logikanya udah tidak tepat kalau dianggap sebagai manusia yang bisa tarung lawan satu. Malaikat itu boleh jadi sistem atau organisasi. Satu orang bisa jadi membawahi jutaan orang. Bisa jadi seperti itu, hanya Allah yang tahu. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidak kami jadikan jumlahnya itu kecuali jadi fitnah untuk orang-orang kafir. Fitnah itu dari fatana, artinya menguji, membakar untuk menguji kadar dari emas misalnya. Maka orang kalau mau naik kelas juga biasanya ujian, itu fitan. Ini jadi ujian. Akhirnya ketahuan ini orang kafir gitu kan. Oh ini orang kafir nih. Jadi pasti orang kafir itu nggak percaya kan. Liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yadzalal ladzina amanu imana wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, supaya orang yang ahli kitab itu yakin, karena informasi yang ada dalam kitab mereka juga sama, jumlah penjaganya 19 dan bertambah orang iman imannya. Jadi orang beriman itu ada informasi baru, dia semakin bertambah, semakin semangat. Ada ayat turun, ayat wahyu yang baru, dia semakin semangat. Jadi motivasi. Ada tadarruj Al-Quran baru, semakin semangat. Beda dengan orang yang kafir. Wala yartabal ladina utul kitab. Ahli kitab tidak ragu lagi ya. Wal mu'minun, orang beriman juga tidak ragu lagi terhadap informasi Al-Quran. Wal yaqulal ladina fi qulubihim maradu wal kafiruna ma da'aradallahu bihada masalah.
Dan kelihatan orang yang dalam hatinya ada penyakit. Jadi kalau ibarat hati itu dia lampu, orang kafir itu dia tutup lampu itu. Tutup ya, sehingga tidak percaya terhadap petunjuk dari Al-Quran. Kalau orang berpenyakit hatinya muka dikit gitu, terbuka sedikit, tapi kedudukannya sama saja dengan orang kafir, karena dia ternyata berkata mada aradallahu bihada masal. Ciri orang yang berpenyakit dalam hatinya ketika di Madinah kemudian disebut sebagai munafikin ya. Ini di Mekah, ternyata semacam sifat orang munafikin di Mekah juga ada. Ini tipe keempat ya. Yang pertama kafir, yang kedua mukmin, yang ketiga ahli kitab, yang keempat berpenyakit hatinya. Maka Allah menjawab, kadzalika yudilullahu may yasha wa yahdi may yasha. Seperti itulah Allah menyesatkan sekehendaknya dan memberi petunjuk sekehendaknya. Jadi tetap di masyarakat itu orang-orang seperti itu akan ada. Maka kita tidak perlu jengkel, tidak perlu sedih dengan keberadaan mereka. Itu kehendak Allah. Dan ini juga berarti bahwa di atas kehendak manusia ada kehendak Allah. Di atas kemauan manusia ada kemauan Allah. Bersyukurlah bagi orang-orang yang beriman, karena sudah dikehendaki oleh Allah untuk berada di jalan yang benar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu kecuali Allah. Jadi seperti apa bentuk dan lain sebagainya, jumlahnya, tentara Allah itu hanya Allah yang tahu. Wa ma hiya illa dzikra bil basar. Jadi informasi ini hanya sebagai peringatan kepada manusia untuk mengingatkan tentang neraka Sakor itu, sehingga dia tidak menyimpang hidupnya dari tuntunan Allah. Jadi itulah keberagaman manusia, itulah kehendak Allah. Tidak perlu kita menyalahkan pada bulan. Jadi kalau kita misalnya malam hari kemudian menikmati cahaya bulan purnama terang, tapi tiba-tiba lewat itu kan, tiba-tiba datang waktu fajar, maka Allah bersumpah dengan bulan, kala wal qamar, ingatlah demi bulan, walaili id adbar, dan apabila malam sudah berlalu, wasubhi ida asfar, dan subuh ketika mulai terang, innaha la ihdar kubar. Sesungguhnya tentang informasi ini, penjagaan neraka, tentang neraka Syakor, adalah berita besar ini, kubar ya. Nadirul lil basar, peringatan, ancaman untuk manusia. Ibaratnya ada informasi tentang lahar Gunung Merapi, kalau kena lahar panas itu akan melepuh. Itu informasi, itu berita, itu ancaman juga. Sehingga untuk orang yang berada dekat Gunung Merapi ya jangan, kalau lagi meletus gunung jangan mentang-mentang begitu ya. Kalau datang lahar, dia kalau maju ke lahar itu ya celaka. Liman sa'aminkum ayataqaddama aw yata'akhir. Bagi siapa di antaramu yang mau maju atau mundur. Jadi ya terserah kamu mau maju kemana gitu kan. Kalau mau maju ikut Al-Quran, maka dia akan mundur dari neraka Sakor. Maka Al-Quran itu adalah kemajuan. Tetapi kemajuan butuh kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi apa irsadul amalnya, petunjuk amalnya dari ayat ini? Paling tidak saya belajar dari ayat ini bahwa kita atau orang atau Anda itu tidak bisa menyalahkan orang lain ketika Anda gagal. Ada orang itu yang dia
selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan lingkungan. Dia berkata, orang lain begini begitu, pesaing begini begitu, itulah sebab kegagalan saya. Padahal tidak demikian. Yang salah ya kamu sendiri. Karena lingkungan sekitar kita memang begitu adanya. Allah sudah menciptakan demikian. Jadi kemajuan butuh kemauan. Di mana kemauan di situ ada jalan. Tidak ada hubungannya kegagalanmu dengan apa perilaku orang lain. Kesuksesanmu ditentukan oleh sikapmu sendiri. Ditentukan oleh inisiatif dari dalam dirimu sendiri. Kamu termasuk orang yang beriman, percaya akan sukses, percaya terhadap petunjuk Allah, atau termasuk orang kafir yang tidak mau dibawa untuk maju, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, perputaran waktu, atau yang ragu-ragu, yang dalam hatinya ada sakit. Itulah diantaranya. Bahwa pada episode sebelumnya kita sudah belajar bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih mau maju atau mau mundur. Tetapi kebebasan itu tentunya bukan tanpa risiko. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Setiap sebab ada akibatnya. Setiap aksi ada reaksinya. Bahwa sebelumnya disebutkan siapa yang mau maju atau siapa yang mau mundur, maka konsekuensinya ditanggung masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ada orang yang suka menyalahkan orang lain, suka mencari kambing hitam ketika dia mengalami kegagalan. Itu semua sebenarnya tidak berdampak sama sekali terhadap progres kemajuan program dirinya. Karena dalam konsep Al-Quran, setiap diri itu adalah tergadai. Rohina itu dari rohana, rohnu, yang artinya gadai. Jadi kalau kita misalnya mau mendapatkan uang, biasanya kita suka menyerahkan barang kita, kemudian mengambil uangnya dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya menggadaikan barang kita. Dan kata Tuhan, setiap manusia sebenarnya kita udah tergadai dengan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Nikmat mata saja luar biasa. Kalau diuangkan berapa harganya? Kalau dijumlahkan seluruh anggota tubuh yang sehat ini luar biasa nikmatnya. Dan manusia berutang budi kepada Tuhan. Makanya dia tergadai. Dan bagaimana membebaskan dari gadaian itu? Ya dengan tunduk, dengan berserah diri, dengan menjadi seorang muslim. Dan rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Artinya berserah diri. Muslim itu artinya kan berserah total terhadap aturan atau hukum Tuhan. Syariat Tuhan, atau syariat itu aturan. Sehingga orang yang muslim, dia sebenarnya sudah menebus dirinya. Dengan ketundukan kepada Tuhan, dia sudah menebus dirinya. Dengan maju kepada jalan Tuhan, berada di atas jalan Tuhan, dia itu sudah menebus dirinya. Bebas dari gadaian itu. Sepanjang dia tidak tunduk kepada Tuhan, maka dia masih belum bebas. Dan di sini disebutkan kullu nafsin, bahwa setiap diri tidak bisa dibayarkan oleh orang lain. Setiap diri ini nikmatnya juga masing-masing oleh Tuhan. Ila ashabal yamin, kecuali golongan kanan.
bahwa dalam Al-Quran itu digambarkan ada orang yang menerima buku catatan karyanya, catatan amalnya adalah dengan sebelah kanan, artinya dia menjadi ahli surga. Ada yang sebelah kiri, artinya dia menjadi ahli neraka. Nah, orang-orang kanan ini, orang-orang yang menerima catatan amal sebelah kanan inilah, yang banyak berbuatan baik inilah yang terbebas dari gadaiannya itu. Mereka ini fi jannati yatasya'alun. Mereka saling menanyakan di dalam surga itu, ngobrol mereka anil muzrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Pada surat Al-Qalam kita sudah membahas ya, apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Nah, maka di sini orang-orang muslim membicarakan tentang mujrimin. Mujrimin itu kalau dalam surat Al-Quran disebutkan dia yang menyimpang sedikit dari jalan Tuhan. Apa yang mereka obrolkan di surga itu? Ma salakakum bisaqar. Jadi ahli surga sempat bertanya kepada orang-orang mujrimin, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Ini nyambung dengan pembahasan sebelumnya tentang neraka Sakor ya. Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang sholat. Sholat itu adalah hubungan seseorang dengan Tuhannya. Sebagaimana utang itu kan artinya daen, itu utang itu hubungan seseorang dengan orang lain. Din juga sama, itu hubungan seorang dengan orang lain, satu akar kata dengan dain, utang. Orang beragama itu orang yang utang, kecuali tadi yang sebelah kanan itu, golongan kanan. Mereka berkata, kenapa masuk Sakor? Karena kami tidak sholat, katanya. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Maka salat ini luar biasa ini. Ini indikator seseorang itu sudah bebas dari gadaian itu. Indikator dia sudah berserah diri kepada Tuhan, sudah membayar utangnya. Salah satunya dengan sholat. Jadi cara membedakan orang yang mujrimin dengan muslimin gampang, sholat atau tidak. Dan orang yang sholat itu mereka adalah yang maju kepada neraka Sakor. Dia berhubungan baik dengan Tuhan. Karena orang kalau semakin dekat hubungannya, semakin baik hubungannya, pasti dia akan sering ingin berjumpa. Sebagaimana kita dengan sahabat kita, biasanya kan begitu ya. Kalau kita ingin dekat dengan seseorang, dia selalu ingin bertemu. Orang yang punya kekasih misalnya, dia rindu ingin bertemu. Dan sholat itu adalah pertemuan manusia dengan Tuhannya. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka Sakor. 10% menurut data statistik di Indonesia hari ini adalah penduduk miskin, 27 juta lebih. Dan itu pun ukurannya adalah 400.000 per bulan, atau kira-kira $1 ya per hari pendapatannya. Jadi kalau dalam satu keluarga punya anak 2, suami istri 4 orang, 4 kali 400.000, maka 1.600.000 pendapatannya per bulan. Kalau di bawah itu, seorang kepala keluarga dianggap sebagai miskin. Itu ukuran Indonesia. Kalau ukuran dunia itu $2 per hari pendapatannya. Artinya 800.000 per bulan. Mungkin lebih banyak lagi di Indonesia ini yang miskin. Tetapi dalam Islam itu, orang miskin itu adalah dia akan didekati oleh orang-orang baik, oleh orang-orang muslim. Karena salah satu ajaran dalam Islam itu zakat, infak, sedekah. Bagaimana membina hubungan dengan orang lain dengan berbagi secara horizontal dengan sesama. Kalau sholat itu secara vertikal.
dengan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungan sosialnya itu bukan orang muslim. Mereka adalah calon ahli neraka syaqar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Nakhudu itu artinya semacam orang yang berjalan tapi kakinya tidak nyampe di bawah, artinya melayang. Artinya menyampaikan sesuatu tanpa dasar, tidak ilmiah. Mungkin kalau hari ini gosip masuk gak ya? Termasuk khaidin. Jadi pembicaraan yang tanpa dasar. Jadi hanya semacam rumor begitu. Misalnya kalau dalam ayat sebelumnya ini orang-orang Mekah itu kan yang tidak iman terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad, mereka berkata, membicarakan tentang jumlah penjaga malaikat yang 19. Sering berbicara di antara mereka. 19 orang, kalau 19, saya juga mampu. Dan lain sebagainya. Itu pembicaraan-pembicaraan yang tanpa dasar. Itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka syaqar. Wa kunna nukadzibu biyaumidin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Itulah yang menyebabkan masuk neraka syaqar. Tidak percaya terhadap kehidupan setelah kematian. Padahal tidak ada gunanya. Ketidakpercayaan itu justru dia akan membawa ke dalam neraka syaqar. Nah, sekarang mungkin tidak percaya gak apa-apa. Tapi nanti kan bermasalah. Hatta atanal yakin, kata mereka, sampai datang kepada kami kematian. Yakin itu artinya sebuah kepastian yang awalnya diragukan, yaitu bahwa hari kiamat itu ternyata betul setelah mati. Nah, nanti banyak dalam ayat-ayat selanjutnya secara logis bagaimana bisa terjadi yang namanya kehidupan setelah kematian. Yang jelas di sini adalah sebuah ancaman bagi orang yang tidak percaya terhadap kehidupan setelah kematian. Mereka adalah calon ahli neraka syaqar. Apa kira-kira yang bisa jadi pelajaran dari bagian ini? Surat Al-Mudaththir ayat 38-47. Kami paling tidak bisa menyimpulkan, silahkan para sahabat bisa menyimpulkan sendiri bagaimana pelajaran dari sini. Setelah tadi saya membacakan, paling tidak kami bisa menyimpulkan bahwa yang bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, berhentilah mencari kambing hitam. Kita harus belajar bertanggung jawab atas setiap keputusan diri. Karena sikap tanggung jawab itu terhadap keputusan yang kita ambil adalah salah satu ciri karakter orang sukses. Jadi setelah kita di situ ada kemauan, maka di situ ada jalan. Maka kemauan itu harus diarahkan kepada kebenaran. Pilihan itu harus diarahkan kepada yang tepat. Karena setiap pilihan memiliki konsekuensi. Itu adalah salah satu tahapan untuk setelah kita berani mengambil keputusan, maka buatlah keputusan yang benar. Dan setiap orang bertanggung jawab terhadap keputusannya itu. Jangan sampai kebebasan itu kemudian disalahgunakan. Kebebasan itu bukan berarti bebas melakukan perbuatan dosa. Tetapi orang memang bebas memilih. Dan ingat bahwa semua akan mati. Anda tidak percaya bahwa itu akan mati? Masa tidak percaya? Semua orang pasti akan bertemu dengan kematian. Pada saat itulah tidak ada gunanya lagi yang namanya pilihan-pilihan itu. Sudah tidak ada pilihan lagi pada waktu itu. Yang diharapkan pada waktu itu adalah pertolongan dari orang lain.
Karena diri sendiri sudah tidak bisa apa-apa, apalagi menjadi seorang mujrimin. Bahwa dalam episode sebelumnya Allah sudah menyampaikan tentang kondisi di akhirat nanti ketika orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak memahami Al-Fatihah, mereka menyesal tiada akhir di akhirat itu, dan mereka tidak memiliki harapan kecuali ingin mendapatkan pembelaan dari orang-orang yang ketika di dunia mereka anggap sebagai pembelanya, para tokoh-tokoh yang mereka ikuti, para pemimpin yang mereka turuti, yang selalu memberikan hadiah kepadanya ketika di dunia. Pada waktu itu mereka sangat berharap terhadap pertolongan itu. Meskipun ternyata kullu nafsin bima kasabat rahina, ternyata setiap orang tidak bisa membebankan kesalahannya kepada orang lain. Maka dalam ayat 48 sampai dengan 56 ini surat Al-Mudaththir, Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat tidak berguna lagi bagi mereka. Orang-orang yang biasanya di dunia memberikan pertolongan pada waktu itu tidak berguna lagi, karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan pembayaran utangnya masing-masing. Mereka baru sadar bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, tetapi ternyata mereka belum bisa melunasi membalasnya. Mereka menutup diri dari petunjuk yang disampaikan oleh utusan Allah. Fama lahum anitadzkirati mu'ridin, maka ini adalah pertanyaan kepada mereka yang tidak mau menerima Al-Quran, kepada mereka yang kafir. Mengapa mereka, orang-orang kafir itu, berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurum mustamfirah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Farat min kaswarah, lari dari singa. Jadi keledai liar itu lucu. Lucunya bagaimana? Dia itu tidak mau diterkam oleh singa. Dia lari dari singa, menjauh dari singa. Tapi ternyata arah larinya dia malah mendekati singa itu. Itulah gambaran orang-orang ahli syakor hari ini. Mereka itu tidak mau masuk neraka, tapi apa yang mereka lakukan justru mendekat kepada neraka. Mereka tidak mau hidup gagal, tetapi apa yang dilakukan dari hari ke hari adalah tingkah laku orang-orang gagal. Maka dia tidak akan mencapai kesuksesan. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufa munassarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka ingin langsung Allah menurunkan kitab sucinya kepada mereka atas nama mereka, kepada yang terhormat Abu Jahal, kepada yang terhormat Walid bin Mughirah. Ini adalah lembaran sahifah, ini adalah surat dari Allah, dari langit. Inginnya begitu mereka itu. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Padahal tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa dipisahkan Al-Quran dengan kepemimpinan. Karena kalau menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan petunjuk apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, ya itu tidak akan tepat. Kala bala yahaful akhirah. Sebenarnya bukan itu juga mereka itu, kafir itu. Sebenarnya mereka itu tidak takut kepada negeri akhirat. Negeri akhirat, tujuan akhir setiap manusia, melebihi daripada planet Mars, yaitu kehidupan setelah kematian. Kala innahu tadkirah. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran
itu benar-benar peringatan. Jadi Al-Quran ini yang kita bacakan ini adalah peringatan. Seperti rambu-rambu, ada rambu-rambu merah. Mau diterjang ya silahkan, tapi tabrakan tanggung sendiri. Itu adalah peringatan. Faman sa'adakaro, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran darinya. Jadi siapa saja yang mau, silahkan ambil pelajaran darinya, dari Al-Quran itu. Sehingga ini ayat sampai juga kepada Abu Jahal. Kalau begitu ya bebas aja katanya, kata Abu Jahal itu. Wa ma yadkuruna illa yasha'allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun. Allah itu adalah ahlut taqwa, ahlul maghfirah, yang layak kita takuti, bahwa hidup kita bebas, silahkan mau memilih jalan Al-Quran atau bukan Al-Quran. Silahkan, mereka juga sebenarnya kan tidak takut akhirat, kemudian mereka kufur. Ini Al-Quran hanya peringatan, ya silahkan saja. Tetapi mereka tidak akan mengambil pelajaran. Tetap aja akan ada orang yang mengambil pelajaran. Tetapi Allah tidak akan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang kafir, ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena di atas kemauan manusia itu ada kemauan Allah. Di atas kehendak manusia ada kehendak Allah. Tidak bisa juga manusia seenaknya dia mengatur sendiri. Meskipun manusia diberi kebebasan juga dalam memilih ketika di dunia. Karena Allah adalah ahlut taqwa, yang berhak kita takuti siksaannya di akhirat nanti. Dan ahlul maghfirah, ketika orang-orang mau tobat, mau kembali kepada Allah, mumpung masih hidup di dunia, maka Allah adalah yang maha pengampun. Allah sangat mengampuni. Allah ar-Rahmanir Rahim. Allah ahlul maghfirah. Maka ketika melakukan kesalahan, tidak perlu putus asa, segera kembali kepada Allah. Segera mengucapkan astagfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Segera kembali ke jalan yang benar, seperti kisah tukang kebun, seperti kisah Nabi Yunus. Ketika kita mendapatkan kegagalan, tidak usah putus asa. Sebelum langit masih ada, bumi masih ada, kita masih bisa berusaha untuk memperbaikinya. Kita masih bisa menggapai kesuksesan apa yang kita harapkan. Itulah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, sehingga dengan motivasi-motivasi dalam ayat-ayat ini, dari surat Al-Mudaththir dari awal sampai akhir, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bangkit, terabas segala hambatan, hadapi segala tantangan. Yakinlah bahwa Allah yang maha besar, Allahu Akbar, tidak ada yang mungkin bagi beliau. Sepanjang kita berada di jalan beliau, di jalan Allah, maka kesuksesan akan kita raih. Sebaliknya, kalau kita mundur dari jalan Allah, jangan harap kita mendapat kesuksesan. Kalaupun kesuksesan di dunia dapat, di akhirat tidak akan dapat. Dan hidup kita tidak hanya di dunia, hidup kita adalah sampai akhirat. Bangkit, bangkit, jangan menyerah, pantang menyerah, berani melangkah, berani memulai. Kalahkan tantangan, gapai kesuksesanmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.